Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safina Salsabila dari Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan dengan NIM 215080 10 11 11 015. Saya dari kelas Bahasa Indonesia 7HE. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pendidikan yang baik dalam menjalani perkembangan industri 4.0. Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan manusia untuk dapat berproses dan berinteraksi di dunia luar dengan semua masyarakat di sekitarnya. Pendidikan menjadi salah satu hal pokok yang harus diperhatikan karena pendidikan mampu membentuk sebuah karakter pribadi setiap orang apabila sungguh-sungguh dalam menekuninya. Pendidikan adalah proses pembelajaran tenaga akhlak, ilmu pengetahuan, dan keterampilan yang menjadi kebiasaan turun-temurun sekelompok orang untuk melakukan pengajaran, pengamatan, pelatihan, atau penelitian. Secara langsung maupun tidak langsung, pendidikan mampu memberikan kita ilmu, pengetahuan yang baru, membentuk karakter pribadi yang lebih baik, dan mempermudah kita merintis karir di masa yang akan datang. Pada era modern ini, kita dituntut untuk harus serba canggih dan mengikuti pergerakan zaman. Teknologi pun sudah merambat ke dunia pendidikan. Kita dapat melihat cara mengajar konvensional, di mana guru menerangkan kepada murid, menulis di papan tulis, kemudian murid disuruh untuk mencatat penuh ke dalam buku mereka masing-masing. Nah, apakah cara seperti ini efektif? Menurut saya pribadi, tidak. Karena terlalu menghabiskan banyak waktu hanya untuk menulis atau menyalin kalimat ke dalam buku catatan. Tetapi masih ada saja yang menggunakan cara mengajar yang jadul ini di era yang sudah serba cepat dan canggih seperti saat ini. Melihat berbagai perkembangan yang telah terjadi, semakin ke sini, akhlak dan sikap pelajar di Indonesia semakin luntur. Adab semakin dikesampingkan, norma tidak lagi dipentingkan. Sebuah kenyataan yang ironis memang. Tapi memang seperti ini kenyataannya. Dari setiap jenjang pendidikan sama saja tidak ada bedanya. Anak SD yang sudah mulai merokok, anak SMP yang berani melakukan tindak asusila, anak SMA yang tidak berhenti tawuran, serta mahasiswa yang sudah mulai belajar melakukan korupsi. Masih banyak sekali kasus-kasus di mana hilangnya moral para pelajar di Indonesia. Sebenarnya, sekolah atau universitas itu tidak hanya tempat untuk mencari ilmu dan membuat kita pandai, namun juga wadah untuk kita belajar, bermasyarakat, dan bersosialisasi di dalam lingkungan. Melatih kecerdasan intelektual, emosional, serta spiritual kita. Maka dari itu, sekolah dan universitas juga harus memperhatikan aspek sikap dan moral para siswanya. Tidak hanya melulu tentang kepandaian dan pintarnya para siswa, namun tidak ada moral di dalam diri siswanya. Kurikulum yang dianut dunia pendidikan Indonesia saat ini adalah sebuah kurikulum yang mengutamakan pemahaman skill dan pendidikan berkarakter. Pelajar dituntut untuk paham atas materi, aktif dalam berdiskusi dan presentasi, serta memiliki sopan santun dan disiplin yang tinggi. Kurikulum ini mementingkan dalam aspek soft skill, di mana pelajar lebih dilihat dari sikap atau attitude-nya di lingkungan pendidikan. Inilah yang dimaksud dengan sistem pendidikan yang baik, di mana pelajar dapat mengembangkan potensi mereka di berbagai bidang, tidak hanya melulu berkompetisi untuk mendapatkan nilai yang terbaik. Pelajar dapat merasa nyaman dan aman dalam menuntut ilmu tanpa harus takut untuk dibilang bodoh atau tidak berbakat, karena tidak ada pengakuan kepintaran dalam bentuk nilai.
Sistem pendidikan yang baik haruslah diikuti dengan pengaplikasiannya yang optimal. Kurikulum yang dimiliki Indonesia sudah baik, tetapi penerapannya masih sangat minim. Penilaian yang masih dengan sistem ujian, tugas yang menumpuk di setiap mata pelajaran, setiap hari hanya berkutat dengan angka dan huruf. Sulit untuk melihat perbedaan sistem belajar sekarang dengan sistem belajar puluhan tahun yang lalu. Pada intinya, pendidikan itu sangat penting, baik pendidikan akademis, pendidikan non-akademis, maupun pendidikan karakter. Semua pendidikan tersebut akan menentukan masa depan kita, bagaimana yang akan kita tempuh nanti. Maka dari itu, penting untuk memiliki sistem pendidikan yang baik. Pendidikan yang dapat melatih kecerdasan intelektual, emosional, serta spiritual para siswanya. Sistem pendidikan yang baik pastinya harus diimbangi dengan pengaplikasiannya yang optimal, sehingga dapat tercipta lulusan yang terpelajar, yang kompeten untuk menghadapi kerasnya perkembangan dunia di era-era selanjutnya. Nah, untuk penutupan, izinkan saya untuk bercerita tentang pengalaman saya menempuh pendidikan yang penuh dengan rasa takut. Dimulai dari masa-masa SD saya, di mana teman-teman saya selalu berkata, kalau saya itu bodoh dan tidak berbakat. Saya tidak pintar dalam akademik. Saya tidak punya bakat dalam seni ataupun olahraga. Mereka menggambarkan saya sebagai seorang anak yang penakut dan tidak berguna. Otomatis saya sendiri menganggap saya seburuk itu. Kejadian-kejadian yang tidak mengenakan ini mengubah personality saya secara drastis. Saya mulai takut untuk membuat kesalahan karena takut akan diolok-olok. Saya mulai takut mengenal orang baru, sampai saya takut untuk berinteraksi dengan orang lain. Di masa SMP, saya mulai mengembalikan keberanian saya. Saya mulai mengikuti berbagai organisasi dan ekstrakurikuler untuk menunjangnya. Tetapi ternyata tidak semudah itu. Karena ketakutan saya menjadi sangat pasif di dalam setiap kegiatan yang saya ikuti. Saya tidak pernah berani bersuara, sampai pada suatu titik di mana saya mendapatkan ranking 3 untuk pertama kalinya. Di sini saya merasakan dianggap pintar oleh orang-orang untuk pertama kalinya, khususnya dalam mata pelajaran bahasa Inggris, di mana saya selalu mendapatkan nilai yang baik. Di saat saya mendapatkan nilai yang baik, orang-orang akan menganggap saya pintar dan saya akan dihormati. Sehingga saya terus-menerus mengejar nilai yang baik dan mulai meninggalkan semua kegiatan organisasi dan ekstrakurikuler yang telah saya ikuti. Dan iya, orang-orang menilai saya sebagai seorang murid yang pendiam namun pintar. Tapi lucunya, saya tidak pernah menganggap diri saya sendiri itu pintar, khususnya dalam berbahasa Inggris. Nilai bahasa Inggris saya selalu bagus, tetapi saya tidak pernah bisa berbahasa Inggris. Saya sangat suka membaca dalam bahasa Inggris, tetapi saya tidak punya kemampuan untuk menulis dan berbicara dalam bahasa Inggris. Tetapi saat itu saya tidak peduli. Yang penting nilai saya bagus, maka saya akan dianggap pintar. Pernah satu kejadian di mana saya mencoba untuk berbicara dalam bahasa Inggris, dan saya mengalami satu kesalahan dalam pengucapan. Lalu salah satu teman saya mengoreksi pengucapan saya yang salah tadi dengan nada yang sedikit tidak mengenakan. Terdapat nada yang menjurus ke arah mengejek, seolah berkata, "Masa gitu doang nggak bisa sih?" Seperti itu. Setelahnya saya semakin takut untuk berbicara dalam bahasa Inggris. Saya menanamkan pola pikir, kalau saya ingin dipandang bisa dalam berbahasa Inggris, saya cukup mendapatkan nilai yang bagus di mata pelajaran bahasa Inggris. Saya tidak perlu susah-susah berbicara dan malah diejek kalau salah. Di sini saya dapat melihat kalau ketakutan di dalam diri saya yang membuat saya jatuh. Saya bukannya tidak punya potensi, saya hanya mengubur potensi saya di dalam lubang ketakutan saya sendiri.
Saya tidak tahu ingin menyalahkan siapa pada situasi yang seperti ini. Apakah teman-teman SD saya, apakah teman SMP saya, ataukah teman yang menyalahkan pengucapan bahasa Inggris saya, atau saya sendiri? Tetapi saya sadar kalau saya punya kesempatan untuk memilih apakah saya akan terus-menerus terkubur dalam masa lalu yang suram dan menyalahkan orang-orang, atau saya akan mulai bangkit mengembangkan potensi diri saya sendiri yang telah lama terkubur. Jalan yang saya tempuh sekarang adalah untuk berkembang. Memang sulit untuk melawan ketakutan, tetapi saya terus mencoba untuk menjadi lebih baik. Di sini saya berharap agar lembaga pendidikan lebih menyediakan lingkungan yang sehat untuk setiap anak didiknya. Pendidikan karakter memang sepenting itu, agar setiap peserta didik dapat belajar dengan aman dan nyaman tanpa ketakutan yang berlebih seperti yang saya alami sekarang ini. Baik, di sini saya dapat menyimpulkan bahwa sistem pendidikan yang baik adalah sistem pendidikan yang tidak hanya mengedepankan kemampuan akademis, tetapi juga kualitas moral dan akhlak. Pengetahuan dapat dipelajari, tulisan dan angka dapat dengan mudah dihafal, tetapi karakter seseorang sulit untuk diubah. Maka dari itu, pendidikan karakter sejak dini sangatlah penting, mengingat sebagian besar masa kecil kita dihabiskan dalam lingkungan pendidikan. Penting sekali menanamkan pendidikan berkarakter sejak kecil, maupun saat menginjak bangku sekolah, karena akan menentukan bagaimana bangsa Indonesia menjadi lebih baik atau lebih buruk ke depannya. Dalam mengimplementasikan pendidikan berkarakter yang baik di lingkungan pendidikan, maka dapat didukung dengan meningkatkan kualitas belajar mengajar. Salah satunya adalah dengan cara meningkatkan kualitas belajar mengajar di lingkungan pendidikan dengan membuat sarana prasarana menjadi lebih baik lagi. Selain itu, tenaga-tenaga pengajar juga dapat menanamkan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila kepada peserta didik. Terdapat 5 nilai karakter utama yang bersumber dari Pancasila, yaitu religius, nasionalisme, integritas, kemandirian, dan kegotong royongan. Masing-masing nilai tidak dapat berdiri dan berkembang sendiri-sendiri, melainkan saling berinteraksi satu sama lain dan berkembang secara dinamis membentuk suatu keutuhan pribadi. Yang pertama adalah nilai karakter religius, mencerminkan keberimanan terhadap Tuhan yang Maha Esa yang diwujudkan dalam perilaku pelaksanaan ajaran agama dan kepercayaan yang dianut, menghargai perbedaan agama, menjunjung tinggi sikap toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama dan kepercayaan orang lain, hidup rukun dan damai dengan pemeluk agama lain. Mengimplementasikan nilai karakter religius ini ditujukan dalam sikap cinta damai, toleransi, menghargai perbedaan agama, kepercayaan, dan teguh pendirian. Nilai yang kedua adalah nilai karakter nasionalis, merupakan cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan, fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri sendiri dan kelompoknya. Yang ketiga adalah karakter integritas, merupakan nilai yang mendasari perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan, memiliki komitmen dan kesetiaan pada nilai-nilai kemanusiaan dan moral. Nilai yang keempat adalah nilai karakter mandiri, merupakan sikap dan perilaku yang bergantung kepada diri sendiri dan tidak orang lain, dan mempergunakan segala tenaga, pikiran, waktu untuk merealisasikan harapan, mimpi, dan cita-cita. Nilai yang terakhir adalah nilai karakter gotong royong, mencerminkan tindakan menghargai, semangat kerja sesama, dan bahu-membahu menyelesaikan persoalan bersama.
menjalin komunikasi dan persahabatan, memberi bantuan atau pertolongan pada orang-orang yang membutuhkan. Baik, sekian dari saya. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.